dari sini. Ini orang minta pesanan. Oh, di desa. Ada diri aja. Bagus ya. Tolong aja langsung aja ke sana. Saya promo di sini ya. Mohon di one hour ya. Di pinggir, ini disterilin ya. Iya. Tolong ya. Masih banyak tuh. Insya Allah 2 sesi ya. Insya Allah 2 sesi. Di dalam udah penuh ya. Ini mayatnya belum sampai, Bang. Bagaimana kalau sampai? Ini masih berdatangan dari daerah-daerah lain. Masya Allah. Tabarakallah. Wajah di dalam udah enggak. Ya, di dalam udah enggak. Insya Allah 2 kali. Kayaknya 2 kali. Iya. Baik lagi. Haidar. Siap, coba. Tolong Iwan Awar jaga ya. يباهي بكم ربكم فاسعدوا وينزل يسمع كل النداء فمنوا دموع الأسى توبة وقولوا أتى Nah, itu ambulannya udah ada. Ini ambulannya ini.
ya. Tahan nanti juga nggak bisa masuk. Jadi kalau bisa untuk ke depan atau ke lapangan. Akan diadakan untuk prokurator. Ada. Ini sarapan. Enggak, temenin beliau dulu. Balik lagi dari parkir. Parkir di kantor. Tadi Bapak geser ya Bapak. Iya. Bapak bisa jangan dipasang di depan masjid. Karena nanti ada kendaraan keluarga Ustadz dan ambulans. Ini kayaknya juga dekat pintu jauh dari pintu masuk. Lo pintu yang sebelah mana nih? Yang sebelah sono, sebelah sini? Oh, dari naik ke atas. Hah? Dari yang pertama, Enggak, kalau dari naik dari Lolongok nih, pintu yang pertama, pintu yang kedua. Tuh Kurung Batang lewat Kurung Batang dekat gak lo? Tuh keluar tuh. Lo lihat? Oh ya udah ke situ deh. Ya. Masya Allah, ini mau keluar aja susah. Mau keluar aja padat. Mau keluar aja susah, Masya Allah, penuh sekali. ada 2 kali kloter. Akan dibikin 2 kali sholat jenazahnya. Jadi kalau bisa digeser dulu. Yang di sini akan dikosongin untuk kendaraannya keluarga dan ambulan. Diputar aja loh sana jalannya. Masya Allah. Ini. Alhamdulillah akhirnya jenazah Ustaz Yazid sampai Masjid Al-Tahir ya. Insyaallah. Masyaallah jamaah ngebludak. Nggak bisa dibendung jamaah, masyaallah. Masyaallah jamaah ngebludak. Ngebludak masyaallah. Ngebludak masyaallah. Jamaah ngebludak. Allahu Akbar. Jamaah yang bludak. Masyaallah, Allahu Akbar. Itu parkiran yang 5 itu udah di ya udah ya. Bagian depan untuk dikosongkan bagi keluarga beliau. Udah selesai. Tutup aja.
sekalian, kita berduka dan sangat berduka. Tapi sebagaimana Nabi SAW ketika wafat Ibrahim, beliau berduka ditinggalkan Ibrahim. Tetapi tidak ada yang beliau katakan, tidak kita katakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan, tetap kita berada di atas sunnah. Karena yang wafat ini yang kita kenal selalu memperjuangkan sunnah. Oleh karena itu, ikhwan, kita harus tertib, karena sholat jenazah bisa berulang berkali-kali. Maka untuk kenyamanan, kekhusyuan sholat kita, sebagian keluar dulu, sebagian keluar, nanti bergantian 2 kali atau 3 kali atau lebih dari itu, tidak mengapa. Sholat jenazah berulang. Ustaz. Masya Allah, yang nyolatin sampai luar, Masya Allah. Saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Esok hari kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab, dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat mensolatin Ustaz Yazid, menguburkan jenazahnya, dan alhamdulillah kita dibantu sama teman-teman dari BI Muslim Baker Indonesia yang mereka jemput kita, karena kalau pakai mobil kayaknya kita nggak keburu. Maka semoga jadi pahala buat antum semua. Amin. Dan semoga Ustaz Yazid diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, dan semoga umat Islam dikasih ganti yang dapat memperjuangkan agama. Amin. Barakallahu fikum. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah guru kita. Beliau adalah sosok yang sangat tegas. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun cacian, cercaan, hinaan, cemoohan, bulian, bahkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada beliau, bisa kita lihat dan bisa kita dengar sampai detik ini. Dulu sebelum saya kenal dakwah salafi,
orang yang paling saya benci dari kalangan ustadz-ustadz Salafi adalah Ustadz Yazid. Beliau urutan nomor 1 yang saya benci, karena dakwahnya yang begitu tegas, nasihatnya yang sulit untuk diterima bagi hati yang sangat keras. Ya. Dan setelah saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, akibat fitnahan dari orang-orang yang membenci dakwah beliau, difitnah begini, difitnah begitu, orangnya begini, orangnya begitu, kurang begini, sok begitu, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, ini kan. Saya mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya beliau sampaikan, karena memang jujur demi Allah, saya dulu tutup mata, tutup telinga, jangankan mendengar, jangankan nonton, melihat wajah beliau saja saya skip, nggak mau dengar. Tapi setelah semakin saya sadar, teman-teman, saya mencoba untuk mencari tahu siapa beliau, dan saya dengarkan setiap kajiannya yang dianggap membid'ah-bid'ahkan, yang dianggap mengharam-haramkan, mensyirik-syirikan pelaku orang ziarah kubur yang begini begitu. Setelah saya mendengarkan secara utuh, hati saya terketuk. Awalnya di situ, ya. Kebanyakan orang-orang ini sadar kepada dakwah salaf karena mereka mencari tahu siapa sebenarnya ustadz-ustadz yang selama ini difitnah-fitnah begini begitu. Sama halnya ketika saya pertama kali berjumpa dengan Ustadz Khalid Basalamah, saya benci beliau. Ya, saya benci kepada Ustadz Khalid. Pokoknya kepada semua ustadz salafi saya benci. Sampai akhirnya saya sadar kalau apa yang mereka sampaikan qala Allah dan qala Rasul. Ulama bagi mereka nomor sekian, bahkan keempat imam mazhab pun nomor sekian juga bagi mereka. Nomor 1 adalah Al-Quran, nomor 2 adalah Rasulullah SAW, nomor 3 adalah para sahabat, nomor 4 baru tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai keempat imam mazhab. Ternyata begitu cara mereka menyampaikan agama, mengajarkan kita suatu nasihat agama nasihat. Dan nasihat-nasihat mereka dulu ketika saya belum kenal siapa mereka, sakit di hati. Pernyataan mereka, nasihat mereka sakit di hati, teman-teman. Tapi setelah kita tahu, malah kita terpukul dengan ego kita sendiri. Dan sekarang, saya belum sempat berjumpa dengan beliau, meskipun saya sudah berjumpa dengan beberapa ustadz-ustadz salafi. Saya belum berjumpa dengan beliau, tapi rasa sakitnya itu karena saya belum sempat meminta maaf secara langsung kepada beliau atas kebencian saya dulu. Ya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, selalu dalam ampunannya. Sekarang di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang menurut saya ini perlu kita dengarkan bersama. Bagaimana cara beliau menasihati kita, bagaimana cara beliau mengingatkan kita. Saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Esok hari kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab, dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Itulah nasihat beliau. Entah kenapa kemarin saya tiba-tiba ingin membahas beliau ya di video yang kemarin. Nah, yang ini ketika banyak yang minta saya, padahal sudah lama banyak yang meminta saya untuk membahas Ustadz Yazid Jawas mengenai pendapat-pendapatnya, yaitu tentang meletakkan gambar-gambar Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran, terus mengenai onani di siang hari ketika puasa. Banyak yang minta saya, tapi saya tidak tertarik untuk bahas itu karena itu bukan masalah. Tapi entah kenapa saya ingin sekali membahas pernyataan beliau. Ya, mungkin itu adalah suatu isyarat agar saya memiliki pembelaan kepada beliau. Insya Allah semuanya atau sebagian kita sudah mengetahui berita duka kaum muslimin, khususnya salafiyin, sedang berduka dengan meninggalnya
Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, merahmati beliau, dan melapangkan kuburan serta memberikan kepada beliau kenikmatan di alam barzakh dan di surganya kelak. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhalahu fasihah jannati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Tentunya kematian seorang alim, kata para ulama, sulmatun fil Islam, sebuah celah dalam al-Islam, musibah bagi kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan, innallaha la yantazil ilma intizan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama secara langsung, namun dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga ketika tidak tersisa atau sedikit para ulama, manusia banyak mengambil tokoh agama, ustadz dari orang-orang yang jahil. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Sekedar napak tilas, mengenang masa lalu, sekedar menjalankan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah, maka ceritakanlah. Bahwa pertama kali Al-Faqir yang berbicara di sini bertemu dan belajar dari beliau 30 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 1994, ketika ana masih duduk di bangku SMA di Surabaya. Beliau pertama kali yang datang ke Surabaya mengadakan ataupun diundang untuk berceramah, untuk mengadakan tabligh akbar, dan alhamdulillah anak termasuk salah satu panitia di situ. Dan sekali lagi, ini adalah nikmat yang luar biasa, dan semoga ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pada tahun tersebut beliau banyak datang atau sering datang ke Surabaya menyampaikan khususnya yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, dan itu yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap yang tahu bagaimana akidah dan manhaj beliau, terutama dalam berdakwah. Beliau mulai dari awal sampai akhir hayat beliau senantiasa memprioritaskan dakwah kepada akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih ingat 30 tahun yang lalu beliau datang ke Surabaya, tabligh akbar berkaitan dengan kitab akidah Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Itu beberapa kali beliau datang untuk melanjutkan kajian-kajian kitab tersebut. Tidak langsung selesai satu kali pertemuan, namun beberapa kali beliau datang ke Surabaya untuk menyampaikan pengajian kitab Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ar-Razian, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Demikian pula beliau menyampaikan pembahasan manhaj Ahlus Sunnah dalam menimba ilmu agama ataupun dalam talaqi, dalam beragama. Itu yang beliau terus tekankan, tegaskan, dan inilah yang menjadi inspirasi bagi kita sampai detik ini untuk melanjutkan tongkat estafet beliau dalam berdakwah menyampaikan akidah dan manhaj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau husnul khotimah dan juga kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat nanti. Kemudian juga salah satu yang masih kita ingat waktu jadi panitia, sempat kita dulu menjemput beliau dari hotel ke masjid yang tidak jauh jaraknya, hanya naik beca. Karena kita waktu itu panitia nggak punya apa-apa, kita syabab waktu itu,
masih modal semangat, meskipun tetap ada yang support dari belakang, namun kita hanya bisa menjemput beliau hanya dengan naik becak berdua, ana dan beliau. Mungkin sekitar jaraknya 300-400 meteran dari tempat pengajian tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ketawaduan beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan intinya sekali lagi, ini salah satu warisan beliau sampai detik ini yang masih tetap kita jaga, yaitu tetap kita memprioritaskan dakwah kepada akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Meskipun ahli sunnah tetap punya prinsip, dan itu juga yang beliau ajarkan, bahwasanya kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasulullah SAW. Kita meyakini tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Kita